حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab. Kita masih di muka surat 44 dari level yang ketiga. Buka mana bukunya? Baik. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, nastafidu minal ayah. Kita ambil faedah dari ayat ini, yaitu ayat wala tusair khaddak dan seterusnya. Yang pertama, al-muslim yamshi bisakinatin wa hudu. Muslim itu berjalan dengan sakinah. Sakinah itu adalah dari sisi fisikalnya, yaitu gerakannya tenang. Hudu itu seringkali adalah dari sisi mulutnya, yaitu tidak membuat kebisingan-kebisingan. Baik. Yang kedua, al-muslim yakhfidu sautah fit thariq. Muslim itu merendahkan suaranya di jalanan, ya, tidak bising-bising, tidak berteriak-teriak, tidak meninggikan suara. Wa fil bait, demikian pula di rumah. Nah, di sini budaya bagus, di jalan-jalan tidak sering orang pakai horn, jarang sekali ya. Lain kalau di Indonesia dan di Yaman, wah, dikit-dikit horn, ada apapun langsung pakai klakson itu horn. Jadi bising di telinga. Jadi, horn hanya dipakai ketika sangat diperlukan. Tapi sebagian orang sudut pandangnya lain. Untuk apa punya horn kalau nggak dipakai? Wah, susah kita. Kalau menimbulkan kebisingan ya jangan. Wa fil madrasah, demikian pula di tempat pembelajaran. Oh ya, menenangkan suaranya tidak perlu keras-keras kecuali ketika diperlukan. Sebagaimana secara umum Nabi itu tenang. Namun terkadang di majelis atau di suatu peristiwa beliau bersuara keras ketika hal itu diperlukan. Wa asna al-laib, demikian pula di tengah-tengah permainan. Ketika orang ingin bermain bukanlah sesuatu yang haram, tetapi ada adab-adabnya. Baik. Wa fi kulli makan, dan di setiap tempat, yaitu senantiasa menjaga ketenangan, bukan menimbulkan kebisingan dan kegaduhan. At-taqwim, yang pertama, kaifa tamshi fit thariq. Bagaimana Anda berjalan di jalanan, ya? Saya berjalan santai dengan suara yang tidak keras. Bagaimana? Amshi bisakinah. Iya, amshi bisakinah. Artinya apa? Saya berjalan dengan tenang. Iya, saya berjalan dengan tenang. Yang kedua, hal tal'abu fit thariq. Apakah Anda bermain-main di jalanan? Ya. Baik, berarti mainnya di mana? Iya, tempatnya di mal'ab, tempat yang layak untuk bermain. Di jalanan nanti membahayakan diri sendiri atau pengguna jalan yang lain. Yang ketiga, hal tarfa'u sautak, apakah Anda mengeraskan suara, ya? Artinya apa? Ya, tidak mengeraskan suara. Ini asalnya. Adapun kalau diperlukan boleh. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 45. Adar susani, pelajaran yang kedua. Wa min adabil masyi fit thariq, termasuk dari adab-adab berjalan di jalanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang dari kalian itu berjalan dengan satu alas kaki, yaitu hanya yang kanan saja atau yang kiri saja. Ini polanya pola khobar la yamshi, tapi yang dimaksudkan adalah insya. Dengan apa? Dihapuskannya ya. Bentuknya khobar, tapi maksudnya adalah pelarangan. Liyuh fihi ma jami'an, hendaknya dia memakai dua-duanya sekaligus.
yaitu dua-duanya dipakai, auliyun ilhuma jami'an. Sebentar. Liyuhfihima jami'an, yaitu melepaskannya, ya. Taib. Khufatan, yaitu tidak memakai alas kaki. Taib. Ihfa, yaitu melepaskan, pakai hak. Melepaskan kedua-duanya semua. Auliyun ilhuma jami'an, atau menggunakannya kedua-duanya, memakai alas kaki dua-duanya. Bagaimana kalau alas kakinya yang satu putus? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau putus berarti gimana? Dua-duanya dipakai atau dua-duanya tidak dipakai? Atau pakai yang baik? Ya, dua-duanya tidak dipakai lebih dahulu sehingga diperbaiki yang rusak itu. Cuma anak tadi belum periksa hadis riwayat siapa ini. Tapi hadisnya sahih. Baik, nastafidu minal hadis. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, la tamshi bina'lin wahidah. Iya, sekarang polanya pelarangan. Janganlah engkau berjalan dengan memakai satu alas kaki. Hikmahnya apa? Di sebagian pensyarah, sebagian syarah menyebutkan hikmahnya adalah agar tidak menimbulkan bahaya atau kerugian. Karena kalau kita hanya memakai satu, nanti jadi terbiasa untuk timpang dan tidak seimbang keadaan badannya itu, karena kakinya sendiri jadi apa? Jadi tidak seimbang, hanya memakai salah satunya saja. Ada dulu Anda dapatkan di dalam, kalau tak salah dalam Shahihah punya Imam Al-Albani, di sebagian riwayat disebutkan karena setan memakai satu alas kaki, jadi kita dilarang menyerupakan diri dengan setan. Cuma dalam anak lihat dulu beberapa puluh tahun yang lalu, sudah agak lupa-lupa. Tapi kebanyakan pensyarah kembalinya pada demi keselamatan dan kesehatan badan, agar tidak terbiasa untuk mengalami ketidakseimbangan badan. Sehingga kalau pakai semua, kalau tidak ya dua-duanya tidak dipakai. Yang kedua, idzan qata'at ihdana laik. Jika salah satu dari kedua alas kakimu itu putus, fala tamshi fi na'lin wahidah. Maka janganlah engkau berjalan dengan satu alas kaki, hatta tuslihahuma, sehingga engkau memperbaiki kedua-duanya. Baik, mungkin pakai gam atau mungkin pakai apa caranya? Tinggal apa diperbaiki nanti di rumah atau dijahit di tukang jahitnya, misalkan tukang jahit sepatu, tukang jahit kasut dan seterusnya. At-taqwim, yang pertama, kaifa tasna'u idzan qata'at na'luk. Bagaimana engkau berbuat jika alas kakimu itu putus? Ya. Ewa akhlak huma, dua-duanya dilepas. Ayo. Kemudian yang kedua, kaifa tamshi hal tamshi bina'lin wahidah. Apakah engkau berjalan memakai satu alas kaki? Ya. Wala la amshi bina'lin wahidah. Yang ketiga, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Antamshiya bina'lin wahidah am tamshiya hafiyan, berjalan dengan satu alas kaki atau berjalan tanpa pakai alas kaki, ya. Ya, hafiyan. Demi apa? Keselamatan dan demi menjalankan hadis Nabi tadi. Dan juga apa? Demi melaksanakan contoh Nabi. Terkadang Nabi berjalan dalam keadaan tidak memakai alas kaki sama sekali, bukan setengah-setengah. Baik, hari ini pendek-pendek aja ya. Ilahuna wallahu a'lam.